Jadi sekarang di Garut harus mulai disebar. Itu adalah kelopak kembang dari dewata. Jadi lebih pendek lagi ya. Itu adalah kelopak kembang dewata itu harus berkembang di Garut. Ya. Tahu apa itu kelopak kembang? Kelopak kembang dewata itu adalah kelompok aktivis, ya, kreator dan pengembang desa wisata. Oh, itu singkatan gitu. Iya. Itu siapa yang ada di sana? Siapa kelopak kembang dewata itu? Itu adalah pemuda-pemuda. Di situ mungkin mahasiswanya yang ada di desa itu, mungkin kreator-kreator kulinernya atau kreator seninya, sehingga di situ harus dideklarasikan. Ayo kita bentuk, ayo kita budayakan, ayo kita deklarasikan. Di Garut bila perlu setiap desa ada kelopak kembang dewatanya. Oke. Jadi kelompok aktivis, kreator dan pengembang desa wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gimana warginet kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik-baik saja. Iya, semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dikasih kebahagiaan dan juga selalu banyak uang pastinya. Amin. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode kali ini bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Tamu Spesial. Di segmen Tamu Spesial kali ini kita akan membahas pembahasan yang spesial bersama narasumber yang spesial juga pastinya. Tapi sebelum itu nih warginet, aku mau tanya nih, warginet ada yang tahu tentang pentahelix tidak? Yaps, pentahelix, atau mungkin baru tahu sekarang tentang pentahelix? Ya, jadi kita akan membahas tentang hal tersebut hari ini, tentang kolaborasi, inovasi, dan juga kemajuan. Itu yang akan kita bahas dengan konsep pentahelix. Karena warginet, kita itu hidup di zaman yang membutuhkan kolaborasi dan inovasi. Jadi kita akan membedah nih tentang pentahelix, konsep pentahelix, dan kita akan menemukan cara untuk menciptakan perubahan positif bersama narasumber hebat kita kali ini. Beliau adalah seorang akademisi, seorang praktisi, dan juga seorang mahasiswa. Mahasiswa, iya loh. Nah, sudah penasaran kan? Langsung saja kita sapa Bapak Eeng Sumarna. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Suara Garut. Alhamdulillah. Iya, ini manggilnya Bapak atau apa nih? Aki aja. Aki. Jadi warginet, for your information ya, jadi aku itu emang sebelumnya sudah kenal sama Aki karena kebetulan beliau juga itu dosen aku, dan biasanya itu manggil Aki itu mau dipanggil itu Aki gitu. Baik Aki, terima kasih Aki sudah hadir di podcast Suara Garut ID. Sama-sama, Teh Nanda. Aduh. Aki gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Aki selalu sehat. Alhamdulillah. Selalu ketawa. Alhamdulillah. Aki tadi di perjalanan lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena apa? Karena yang tidak lancar itu yang pakai roda 4. Kalau Aki kan roda 2, jadi lancar-lancar saja. Oke. Aki, kita hari ini mau ngobrol tentang pentahelix, Ki. Boleh enggak? Ya. Boleh. Oke. Nah, Ki, tapi sebelum kita ngobrol tentang hal tersebut nih, Aki boleh gak sih sapa-sapa dulu warginet? Jadi untuk penonton Suara Garut itu Aki panggilannya itu warginet. Warginet. Iya, Aki silakan sapa-sapa dulu warginet sama perkenalan diri. Oke. Kesini kameranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aki di sini di Suara Garut ingin bersilaturahmi dengan warga Garut ya, di apa Teh Nana, warga Garutnet ya.
Warginet. Oke, mudah-mudahan, dan ini adalah sebuah ekspektasi ya, harapan Aki, Warginet itu satu saja, selalu sehat, semangat, dan penuh cinta. Itu aja Nana ya. Mudah-mudahan sampai saat ini, sampai Aki sapa Warginet, itu adalah sesuatu hal yang memang itu adanya, bahwa Warginet itu selalu sehat ya, selalu senyum dan juga semangat penuh cinta. Itu barangkali Teh Nana ya, sapa Aki untuk Warginet yang luar biasa, yang hebat. Dan satu aja kesan untuk Aki itu, wargi Garut tidak pernah cemberut. Itu aja itu ya. Masya Allah. Oke Warginet, kita sudah berkenalan nih sama Aki, yang mana nama lengkap beliau itu adalah Pak Eeng Sumarna, tapi akrab disapa Aki. Karena tadi Aki tuh sempat menyinggung penuh cinta, jadi aku tuh inget salah satu quotes Aki tuh waktu di kelas ya, kita belum ke pentahelix ya Warginet. Jadi quotes Aki itu yang aku ingat itu adalah, selama ada cinta hidup akan baik-baik saja. Nah itu. Dan di perguruan tinggi yang lain Aki kasih juga satu yang beda. Iya. Berikan cintamu untuk semua orang, tetapi cinta sejatimu hanya untuk dia seorang. Dan ini juga Aki sampaikan untuk Warginet ya, di Garut yang memang hebat-hebat semuanya. Oke baik, nah Warginet langsung saja ya kita ke pembahasan yang mungkin sudah ditunggu-tunggu sama Warginet tentang pentahelix. Apa sih itu pentahelix? Nah teteh cepetan atus negara bahas, aku udah penasaran. Baik, sekarang kita akan membahasnya. Aki, ya, boleh nggak sih Ki kasih dulu gambaran atau apa sih itu pentahelix? Karena jujur aja ya Nana juga baru mendengar nih tentang pentahelix ini. Masa? Oke. Jadi pentahelix itu adalah sebuah model. Sebuah model, dan itu adalah di mana model itu adalah collaboration system atau sistem kolaborasi. Ya, dan bahasa kitanya yang lebih akrab di bahasa Sunda itu adalah paheyeuk-heyeuk leungeun. Nah, itu adalah sebuah kolaborasi. Di mana di dalam model pentahelix ini sesuai dengan katanya penta. Itu adalah 5. Nah, dan helix itu adalah berkepentingan. Sehingga ada kolaborasi di situ, ada 5 ya yang berkepentingan di situ. Tentu Nana akan nanya lagi kan, siapa aja. Nah itu kan, sehingga Aki perlu juga membedah dan menguraikan bahwa dari pentahelix itu sendiri yang harus berkolaborasi dengan serius, fokus, dan konsisten. Yang pertama itu adalah pemerintah. Okay. Lalu yang kedua di situ ada masyarakat. Dan yang ketiga itu ada akademisi. Atau intelektual di situ. Dan yang keempatnya itu adalah adanya bisnis atau pihak swasta. Dan yang kelimanya itu adalah salah satunya Suara Garut. Itu adalah media, betul. Sehingga dengan pentahelix ini sendiri itu adalah sebuah kolaborasi yang harus fokus dan juga serius. Konsisten. Dan di situ tidak pernah ada di antara mereka itu yang menjadi satu resesif. Mereka itu dominan semua. Artinya penting semua di situ. Nah, sehingga dengan pentahelix ini itu nanti ada kalimat lanjutan. Ya. Untuk bidang apa pentahelix? Nah, itu Teh Nana. Nah, Aki kan itu untuk temanya itu kan pentahelix untuk desa wisata Garut yang berpotensi lokal tapi ingin berdampak global gitu. Nah, kan di Garut itu memiliki banyak potensi desa wisata kan. Nah, terus bagaimana sih pentahelix ini bisa bantu mengembangkan desa wisata yang di Garut, Ki? Jadi gini, di Garut ini sudah tidak
asing bagi masyarakat dan bagi lapisan manapun, ya, dari mulai potensi budaya, ya kan, terus juga potensi alam, terus potensi masyarakat atau SDM yang berbasis agamis. Juga di Garut tidak kalah penting itu tentang inovasi baru yang berkaitan dengan kuliner. Iya. Nah, sehingga jika kita melihat sedikit itu saja, artinya bahwa Garut ini adalah sebuah bagian dari merah putih yang memiliki potensi tinggi. Sehingga dengan potensi itu sehebat dan setinggi apapun ekspektasi kita, insya Allah itu bisa ditempuh dan bisa didapat ekspektasi itu atau harapan-harapan itu. Tapi tentu tadi tidak bisa mereka secara parsial. Iya kan, seorang kreator kuliner, kreator seni, kreator budaya, kreator misalkan alam, mereka tidak bisa berdiri sendiri secara parsial. Tetap mereka perlu helix yang lain. Ya, tidak bisa. Artinya apa? Artinya di situ dibutuhkan seluruhnya secara terintegrasi, secara totality dan secara bersama-sama. Itu, ya. Oke, Naki kan tadi itu disebutkannya salah satunya itu adalah pemerintah. Iya. Ya, salah satu yang berkepentingan gitu ya. Betul. Pemerintah. Naki, apa sih peran pemerintah dalam membangun desa wisata di Garut? Terus gimana sih mereka itu biasa mendukung kerjasama antar pihak-pihak yang sudah tadi disebutkan? Oke, yang pertama bahwa pemerintah itu adalah sebagai regulator. Sebagai regulator, sehingga regulasi pemerintah itu harus yang benar-benar berpihak kepada objek atau kepada fokusnya kemana, itu adalah pengembangan desa wisata yang nanti akan berdampak kepada berbagai aspek. Yang pertama adalah peningkatan ekonomi. Yang kedua itu juga adalah sebagai brandingnya daerah. Ya, terus yang ketiga nanti itu adalah sebagai pembentuk dari wisata yang berkelanjutan. Sehingga dengan itu makanya pemerintah diharapkan untuk memberikan atau menggulirkan regulasi-regulasi yang benar-benar berpihak dan fokus terhadap pengembangan dan pembangunan desa wisata. Yang kedua, itu memberikan sebuah model di dalam pengembangan SDM-nya. Apakah dengan pelatihan, pendidikan, training, atau juga mungkin nanti menerjunkan atau mengirimkan ahli-ahli untuk desa wisata itu dari pemerintah itu ke objek itu sendiri. Nah, lalu peran pemerintah yang paling penting juga ya, atau yang tidak kalah penting juga, itu adalah memberikan dan mendukung fasilitas yang disebut dengan apa coba? Apa Ki? Semua yang ada di dalam pengembangan desa wisata itu adalah perlu infrastruktur. Itu adalah tentu di sini diperlukan dukungan dan support dari pemerintah. Jadi satu regulasi, ya, peraturan-peraturan. Terus yang kedua itu adalah tentang pengembangan dan pembangunan SDM. Lalu juga tentang infrastruktur. Ya. Lalu yang keempat jangan lupa, itu adalah support tentang permodalan. Itu adalah kepentingan pemerintah di sini untuk laju kembangnya sebuah desa wisata yang akan membuat dan membangun branding daerah itu sendiri. Ya, itu. Sampai di situ masih ada yang menarik atau penasaran buat Teh Nana setelah sampai dengan permodalan?
Masih ada. Itu adalah teknologi. Teknologi, betul. Karena sekarang sudah tidak zamannya lagi gagap, buta, buram tentang teknologi. Sehingga pemerintah itu harus mensupport, memberikan tentang pengembangan. Apakah nanti bisa memberikan sebuah support berbentuk sistem. Misalkan sistem administrasi desa, sistem administrasi dan pengembangan wisata desa. Nah, itu adalah bagiannya pemerintah. Itu ya Teh Nana ya. Dan mudah-mudahan baru sampai sini aja ini bisa memberikan sebuah menginspirasi semua pihak. Bahkan nanti warginet warginet, oh iyalah kita kasih reminder, kita kasih pengingat terus buat pemerintah. Betul. Atau mungkin barangkali yang nonton di sini warganet itunya ada bagian dari pemerintahannya, ada bisnisnya. Nah, itu. Aki. Nah kan kalau untuk pemerintahan itu barusan kata Aki itu kan salah satunya itu sebagai regulator. Nah, regulasinya itu harus berpihak untuk pengembangan desa wisata. Nah, kalau untuk akademisi nih Ki, gimana sih akademisi itu bisa membantu dalam pengembangan desa wisata di Garut? Baik. Dan ini barangkali juga bagian dari Pentahelix yang tidak kalah penting. Yang pertama, bahwa di sana adalah gudangnya intelektual. Gudangnya intelektual ya. Di sini peran akademisi tentu yang pertama adalah melakukan riset atau penelitian dari berbagai macam aspek, karena dari sekian banyak akademisi itu pasti multi dari berbagai macam latar belakang disiplin ilmu. Salah satunya mungkin di sini dibutuhkan riset-riset tentang inovasi budaya atau inovasi tentang wisata. Nah, sehingga apakah dari perguruan tinggi yang memiliki fakultas atau jurusan yang terkait dengan itu. Nah, itu ya satu riset atau penelitian. Yang kedua, itu adanya inovasi-inovasi. Seperti apa inovasi terkini yang harus diakselerasi, yang harus disesuaikan dengan zamannya sekarang. Betul. Nah, itu ya. Sekarang misalkan udah berbasis internet. Harus seperti apa pengembangannya wisata atau budaya lokal atau kearifan itu atau pengembangan desa itu sesuai dengan teknologi sekarang. Inovasinya harus seperti apa. Nah, lalu juga pengembangan SDM-nya itu harus seperti apa? Mereka lebih paham. Mereka lebih capable tentang pelatihannya, tentang pendidikannya harus seperti apa. Dan juga mereka sebagai akademisi, sebagai intelektual kampus itu mungkin lebih paham tentang feasibility study, tentang studi kelayakan bisnisnya, apa yang kurang dan apa yang sudah cukup di dalam pengembangan itu Teh Nana. Lalu berikutnya adalah adanya pengabdian masyarakat. Nah, itu melalui pengabdian masyarakat barangkali di sini akademisi akan lebih fokus tentang apa yang harus menjadi fokus dari pengembangan wisata yang menjadi bagian atau segmen dari sentuhan akademisi tentang pengabdian masyarakat. Itu Teh Nana ya. Mungkin ini juga akan menarik warganet ya. Nah, itu tentu yang ada di dunia akademisi akan yang ada di perguruan tinggi. Itu Teh Nana. Oke, warganet. Nah, sejauh ini kita jadi udah tahu nih ya bahwa tadi ada 5 yang berkepentingan kan namanya juga Pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi ya, terus masyarakat, bisnis dan juga media salah satunya Suara Garut.
Oke, nah karena mungkin kan di sini warginet dan juga Nana juga itu kan kurang tahu dan juga kurang paham, jadi nggak apa-apa ya Ki ya, kita bahas satu-satu nih. Betul. Barusan udah dari pemerintahan, terus juga dari akademisinya. Nah sekarang Ki, bisnis nih Ki, bisnis itu kan bisa berperan besar ya dalam desa wisata. Nah apa sih yang dilakukan sektor wisata biar bisa ikut pengembangan desa wisata? Oke. Gini, mungkin warginet ya? Iya, warginet mungkin mindsetnya selama ini bahwa desa wisata itu adalah di salah satu desa itu ada hotel, itu terus ada pemandian, ya kan? Di situ ada investornya, di situ terjadi marketingnya. Lalu orang-orang dari mungkin urban ya datang ke situ, terus juga pesibuk dunia ya, mungkin weekend di situ. Terus orang situ kebagian gandengna, bisi, kebagian kebulna, ya kan? Kebagian beceknya enggak seperti itu. Bukan itu. Sehingga dengan pengembangan desa wisata model pentahelix ini, justru masyarakat di sana itu tidak berimbas atau tidak dapat imbas itu aja. Sehingga di sini bisnis ya atau juga investor ya atau juga pihak-pihak pengembang itu modelnya nggak seperti itu. Tetapi masyarakat di sini juga helix yang lain itu diberikan peluang bagian dari pengambilan keputusan dalam pengembangan desa wisata ini. Sehingga di sini dalam model ini bahwa investor atau pengembang atau swasta ya sebagai pemilik modal di situ ya itu tidak seperti itu. Tetapi barangkali misalkan di Garut, misalkan di desa A itu potensinya apa? Misalkan investor itu atau pemilik modal itu menanamkan modalnya di situ misalkan untuk homestay, ya kan? Misalkan untuk infrastruktur yang lain, penginapan atau juga pemilik modal di bidang akomodasi yang lain. Misalkan perjalanan, ya, atau juga mungkin di situ ada model-model atau bentuk yang lain. Misalkan swasta ini di bidang penginapannya, wisata ini pemilik modal ini di bidang komunikasinya, atau pemilik modal ini dibilang mapan dan support terhadap pengembangan desa wisata itu di bidang mungkin akomodasinya. Juga nanti ada pemilik modal di bidang mungkin eksportirnya, apa yang dihasilkan di daerah itu. Sehingga dengan adanya atau kehadiran pemilik modal, kehadiran swasta atau kehadiran pebisnis di situ, itu tetap orientasinya adalah untuk masyarakat. Untuk masyarakat di situ. Dan tidak full, tidak murni profit oriented untuk mereka saja. Sehingga mereka tidak meninggalkan masyarakat, tetapi mereka merangkul masyarakat di situ bagian dari pengembangan desa wisata, pengembangan bisnis mereka, dan peningkatan ekonomi masyarakat di situ. Itu Teh Nana. Ya. Sehingga bisnis atau juga swasta yang ada di Pentahelix ini modelnya seperti itu. Di dalam kolaborasinya. Ya, salah satu contoh kalau Aki mesti kasih contoh real. Misalkan di sini, misalkan di Rancabangun ya, misalkan mau dikembangkan desa wisata. Misalkan Teh Nana seorang owners atau pemilik perusahaan misalkan travel. Ya udah hadir di sini yang bisa menarik wisatawan misalkan dari metropolitan ke sini melalui perusahaannya Teh Nana seperti itu.
Nah, lalu masyarakat ini sebagai apanya? Satu, sebagai objek wisatanya yang dikembangkan. Bila perlu, ada nggak yang jadi driversnya? Orang sini aja yang jadi supir travelnya Teh Nana gitu loh. Artinya apa? Kan kelihatan kolaborasi. Iya. Jadi jangan gini, Teh Nana perusahaan travelnya di Jakarta, mobilnya dari Jakarta, supirnya mungkin dari Surabaya, datang ke sini cuma datang nganter wisatawan, udah bye gitu kan, gandengnya kebagian orang Ranca Bango gitu kan, enggak seperti ini. Itu ya Teh Nana ya. Oke. Nah, kan kita udah tadi ngebahas tentang bisnisnya, tentang akademisi, terus juga peran pemerintah, terus juga barusan juga disinggung tentang masyarakatnya. Sekarang nih Ki, yang paling Nana penasaran kalau media nih, karena Nana juga sedang bekerja di media. Peran media itu gimana sih Ki, biar apa sih, kan pengaruhnya besar ya untuk pengembangan desa wisata ini? Yang pertama adalah expose. Ya, itu adalah melempar isu yang positif tentang keberadaan desa wisata ini. Bila perlu, itu nanti pangsa pasarnya atau segmennya bukan hanya lokal saja, bukan hanya regional saja, bukan hanya nasional saja, bila perlu sampai ke global. Itu adalah adanya media. Ya, itu satu, expose. Lalu yang kedua juga mungkin media sebagai komunikator. Iya. Dan juga sebagai fasilitator. Ya, sebagai fasilitator. Itu jika memang sebagai memfasilitasi dan mengekspos potensi ini. Lalu yang kedua itu adalah advertising atau advertisement, periklanan, itu juga media. Ya, terus juga berikutnya itu adalah marketing itu tidak lepas dari media. Iya, betul. Ya, artinya sangat kelihatan dan sangat mulai terasa bahwa kolaborasi itu adalah di Pentahelix ini udah mulai ya dengan adanya kolaborasi dari pihak-pihak. Nah, itu dari media itu sendiri. Artinya apa? Sehebat apapun pengembangan sebuah desa wisata, kalau medianya tidak aktif atau medianya tidak gencar di dalam mengkomunikasikan ini, mengiklankan ini, juga marketingnya menjual ini melalui media-media yang ada, mungkin akan ketinggalan. Dan di sini indikasinya itu adalah satu, apa tuh Ki? Akan terindikasi ketinggalan pengembangan desa wisata ini jika medianya tidak greget, tidak aktif. Nah, itu juga tidak fokus, sehingga di sini ada indikator Teh Nana. Desa wisata yang sudah berkembang maju di daerah-daerah lain, itu adalah indikator dari keberhasilan media. Itu ya. Itu baru pemerintah, akademisi, swasta atau bisnis, lalu media. Nah, mungkin Teh Nana juga penasaran dengan peran masyarakatnya sebagai community. Baik, oke warganet, kita udah berbincang lumayan banyak, udah banyak kali ya. Nah, tapi sebelum kita pastinya warganet juga nih masih banyak penasaran nih tentang Pentahelix, tentang desa wisata ini, terutama yang di Garut nih ya. Tapi kita sebelum lanjut nih, kita akan break dulu sebentar. Jadi kita nanti akan lanjut lagi warganet membahas tentang Pentahelix dan desa wisata ini setelah yang satu ini. Oke warganet, hai, balik lagi di podcast Suara Garut ID di segmen
tamu spesial bersama saya Lisna Gustiani dan narasumber kita hari ini yaitu Bapak Eeng Sumarna atau yang akrab disapa Aki. Kita akan melanjutkan pembahasan tadi yang terjeda. Jadi tadi kan kita tuh udah ngebahas tentang peran bisnis, terus juga peran pemerintah, terus juga peran media. Nah, sekarang kita akan lanjut nih satu lagi, yaitu peran masyarakat. Kira-kira gimana ya peran masyarakat untuk pengembangan desa wisata ini di konsep Pentahelix ini? Boleh langsung aja kita tanya langsung ke Aki ya. Aki, tadi kan kita udah ngebahas tentang 4 ya. Pemerintahnya, bisnisnya, terus medianya, terus juga akademisi. Nah, sekarang masyarakatnya nih belum. Boleh mungkin dijelaskan lagi nih peran masyarakat itu gimana sih? Nah, jadi peran masyarakat ini ya itu adalah aktif, tidak pasif. Oke. Artinya gini. Di dalam pengembangan desa wisata dengan model Pentahelix itu community atau masyarakat itu memiliki bagian dari pengambilan keputusan. Sehingga mereka tidak hanya sebatas bagi dong, nggak bisa. Minta dong, nggak bisa. Mana bagian aku dong, nggak bisa. Ini ada sebuah paradigma ya. Ini salah satu contoh nih. Di Garut itu ada sebuah objek wisata. Masyarakat tahunya apa? Corporate Social Responsibility atau CSR. Dari perusahaan-perusahaan, dari hotel-hotel, ya dari pengembang-kembang atau dari investor-investor yang menginvestasikan di Garut. Misalkan di dalam salah satu contoh di sektor wisata, misalkan ada di sebuah desa itu ada berdiri hotel atau cottage atau juga objek wisata yang lain. Masyarakat itu udahlah kita tunggu CSR dari perusahaannya, enggak seperti itu. Sehingga di dalam pengembangan desa wisata yang berbasis atau berkolaborasi Pentahelix modelnya, masyarakat itu aktif sendiri. Bagian dari pengambilan keputusan, sehingga apa yang harus mereka lakukan di sini? Yang pertama adalah mereka berperan aktif. Sehingga contohnya gini, di desa A, misalkan di desanya Teh Nana ya, mau dikembangkan desa wisata, itu harus jelas core show-nya apa. Jadi yang akan menjadi tampilan utamanya apa? Yang akan dipertontonkan utamanya apa? Misalkan domba Garut, masyarakat itu adalah sebagai aktivis langsung di sana. Tukang ngaritnya, tukang kandangnya, tukang marabnya, tukang ngamandiannya, tukang ngelatih diadunya domba itu. Nah, itu langsung aktif di situ. Nah, tetapi tadi ya peran pemerintah, regulasinya seperti apa, terus juga pengembangan SDM-nya seperti apa, terus juga teknologinya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa. Terus tadi juga disinggung tentang peran akademisinya. Nah, feasibility study-nya seperti apa, studi kelayakan bisnisnya. Lalu di situ peran masyarakat secara langsung, misalkan kearifan lokalnya harus seperti apa dijaga. Terus di situ ekonominya. Nah, di desa itu ada sebuah peran yang sangat aktif di desa itu adalah tentang ekonomi itu mungkin diwadahi oleh badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, sehingga di situ kelihatan peran aktif masyarakat. Terus ada satu Teh Nana yang jangan dilupakan, bahwa pengembangan desa wisata ini harus berorientasi kepada keberlanjutan. Artinya sustainability-nya di situ, kelestariannya harus dijaga. Salah satunya apa? Pelestarian budaya. Jangan sampai kearifan lokal, budaya lokal yang ada di sana malah luntur. Hilang dengan adanya majunya desa wisata. Ini yang tidak diharapkan.
Sehingga di situ akan kelihatan dan akan kental bahwa peran masyarakat, ya, peran community di situ muncul. Sehingga sebagai bagian daripada pengambilan keputusan tentang pengembangan desa wisata. Nah, itu ya untuk masyarakat. Lalu yang terakhir, bahwa masyarakat di situ, ya, nanti Aki akan sedikit mendeklarasi, ya, tapi nanti di akhir ya. Nanti di akhir ya. Ini kita kupas tuntas dulu bagian atau segmen-segmen atau secara parsial dari pentahelik itu sendiri, Teh Nana. Ya, sehingga kita sudah mendapatkan 5 tadi. 5, iya. Itu Teh Nana. Oke, warganet. Nah, kita udah membahas nih sama Aki ya tentang kelima yang berkepentingan di model pentahelix itu. Ada pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat, dan juga media. Ya. Nah, Ki, ada gak sih Ki mungkin contohnya nih di Garut atau mungkin di tempat lainnya ada di Indonesia di mana kolaborasi antar pihak itu sudah berhasil gitu? Di mana tuh Ki? Banyak. Salah satunya itu adalah di Malang. Apa tuh Ki namanya desa wisata? Itu ada salah satu desa wisata di situ mengembangkan desa wisata yang fokus terhadap buah-buahan. Sehingga di situ ada desa wisata, peran pentahelixnya kental. Pemerintah memberikan sebuah regulasi, aturan-aturan yang fokus atau istilahnya sangat membela, ya, atau Teh Nana, istilahnya itu pemerintahnya itu sangat pro terhadap berpihak, betul. Teh Nana itu lebih cerdas dari Aki ternyata. Ya, itu ya, berpihak terhadap masyarakat. Sehingga salah satu itu membantu tentang izin usahanya. Terus di situ juga pihak akademisi itu memberikan sebuah modeling. Ya, modeling tentang inovasi. Sehingga desa wisata di sana itu tidak ada yang namanya buah busuk. Karena apa? Karena pihak akademisinya melakukan riset. Sehingga di situ ini harus diarahkan kepada buah kering. Ada nggak buah busuk? Nggak ada. Karena inovasinya, teknologinya, sehingga peran pemerintahnya mensupport. Udahlah, dinas perindustriannya memberikan mesin-mesin industri, perdagangannya memberikan merek, terus juga memberikan pendukung-pendukung industri seperti packaging dan lain sebagainya. Terus juga halalnya itu dari pemerintah, PIRT-nya itu, perizinannya. Terus dari dari pihak bisnisnya sendiri, swastanya sendiri seperti apa? Mereka semangat untuk investasi di sana, ya, mendirikan pabrik di sana. Terus medianya ekspos, aktif, ya itu. Terus juga masyarakatnya apa? Masyarakatnya banting tulang di sana untuk membangun. Itu salah satu contoh. Terus juga di Garut ada Ki di Garut. Ada di Garut. Nah, salah satu contohnya ini potensinya nih ya, potensinya. Ada Wisdom. Ada wisata Anyam di Selawi. Nah, itu di desa Aki, sebentar. Ini Aki-Aki nih ya, udah terbukti nih ya. Aki-Aki itu ada salah satu desa di Selawi. Aduh, Aki lupa desanya itu ya. Di situ ada anyaman-anyaman. Nah, sehingga itu memiliki potensi.
Sehingga jika berkolaborasinya pentaheliknya makin hebat, itu insya Allah Aki yakin ya Samida, desa Samida. Nah itu potensi kan. Terus juga ada desa Cangkuang. Nah, tetapi di sini yang harus menjadi pertanyaan kita, apakah sudah belum pentahelixnya berkolaborasi dengan baik sehingga Aki memiliki ekspektasi, memiliki impian, memiliki harapan. Karena Aki bagian dari Garut nih, ya memiliki impian bahwa kolaborasi pentahelix untuk pengembangan desa wisata di Garut itu lebih keren. Di Tasik udah? Oh, di Tasik udah. Ada. Itu desa desa wisata Kampung Naga. Kampung Naga itu model pentahelixnya sudah bagus. Terus kalau di luar ya, di luar Garut itu tadi ada di Malang. Terus juga ada di Nusa Tenggara Timur. Ya itu ada misalkan mereka punya potensi untuk pendakian Gunung Rinjani. Itu di situ tidak boleh di mana-mana. Jadi harus satu pintu dari desa itu. Nah sehingga peran pentaheliknya di sini. Dan Nana boleh Aki minum dulu ya? Boleh. Nah sehingga peran pentaheliknya di sana udah optimal, maka masyarakat di sana terdongkrak ekonomi. Semuanya. Terus juga ada di Jogja. Nah di Yogyakarta itu desa wisatanya itu cuma hamparan sawah. Tetapi di situ peran pentahelix kolaborasinya mantap, fokus dan baik sehingga itu di sana potensi desa di sana yang dijual apa? Apanya? Tidur di rumah warga. Jadi seolah-olah mereka itu merasakan. Jadi masyarakat di sana gitu. Jadi masyarakat di sana. Pagi-pagi mereka kan sudah terbiasa breakfast di hotel. Di sana bukan. Tetapi panganan esuk di rumah penduduk yang ada hawu, tahu hawu? Hawu tahu. Nah itu pakai kayu bakar, pakai hawu masaknya, terus makannya di depan hawu. Ditanggei gini. Nah, itu. Terus nanti jam 9 mereka ikut ke sawah. Terus kalau mereka pulang, itu makan siangnya enggak di resto, enggak di mana-mana. Tetapi seperti itu lagi. Itu. Terus sore mereka dibawa apakah ngasih pakan ayam atau pakan ikan di desa itu. Mereka senang. Mereka bikin video, bikin foto, dan bahkan mereka membuat sebuah catatan hidup selama 1 minggu. Jadi apa namanya? Di situ adalah life weekly. Ya hidup mingguan di sana yang media jual, pariwisata jual. Sehingga orang-orang urban, orang-orang metropolitan, mau, yuk kita ke sana seminggu. Kenapa tidak di Garut saja? Kenapa tidak di Garut saja? Jadi yang dijualnya itu desa wisata itu bukan hotel mewahnya, bukan makanan yang mungkin high classnya, enggak. Tetapi apa yang ada di desa itu potensinya yang bisa dijual, gitu. Bahkan Aki pernah jalan-jalan sama Ambu memotoran ke Garut daerah utara, banyak sawah kan? Kenapa nggak model-model ini di ATM? Diamati, ditiru dan modifikasi. Bahkan Aki pengen punya desa wisata ngobor belut. Jadi paket itu dijual. Ya itu. Mungkin orang-orang yang sudah penat di Jakarta dengan kehidupan metropolitan, kita jual aja. Itu paket wisata misalkan 1 minggu.
tidur di rumah masyarakat. Terus malam-malam sebelum mereka tidur ajak ngobrol belut. Kenapa tidak? Dan itu asik. Emang ada di Jakarta? Nggak ada. Nggak ada di Kuala Lumpur, nggak ada. Ada di Singapura, nggak ada. Itu adalah potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Bukan berarti di desa itu harus jelegedeg, berdiri hotel mewah. Bukan itu. Nah, ini adalah awalan dari konsep desa wisata yang harus berkembang dengan kehadiran kolaborasi pentahelix. Itu Teh Nana. Oke, Warginet. Nah, kita udah banyak tahu nih. Semakin digali semakin bikin penasaran ya tentang konsep atau model pentahelix ini. Nah, Ki, kalau ngobrolin tentang segala hal itu kan pasti ada tantangan ya, Ki. Nah, Ki gimana sih Ki melihat tantangan utama dalam konsep atau model pentahelix ini? Oke, yang paling awal tantangannya itu adalah SDM. Sehingga di dalam pentahelix sendiri merasa ngapain sih mesti kolaborasi. Nah, itu kan ngapain mesti kolaborasi. Nah, aku kan udah perusahaan yang hebat. Aku udah media yang keren. Aku udah orang akademisi yang sudah ternama, misalkan, ya kan? Terus kata masyarakat, ya ngapain? Kita juga mampu kok. Nah, itu tantangan. Itu dari SDM, artinya apa? Pemahaman atau mindset tentang kolaborasi ini masih belum tergambar secara utuh di benak mereka. Nah, lalu yang keduanya itu adalah berbeda kepentingan. Lalu jangan-jangan di desanya itu sendiri itu sudah ada yang namanya di situ adalah tumpang tindih atau kepentingannya sudah bertarik-tarikan ya, di situ. Nah, sehingga di situ adalah merupakan sebuah hambatan. Solusinya untuk SDM itu solusinya adalah memberikan pemahaman tentang kolaborasi. Nah, di situ diberikan pemahaman tentang kolaborasi. Lalu mungkin Teh Nana nanti nanya lagi, lah gimana Ki? Kan ini belum kolaborasinya. Siapa di situ yang harus menjadi kolaboratornya gitu kan? Nah, di sini tetap community masyarakat desa itu sendiri yang harus proaktif dan menjadi peran utama. Itu kan. Nah, lalu tentang SDM, solusinya itu adalah pemberian atau memberikan sebuah bimbingan, edukasi. Ya. Terus tantangan yang ketiga, infrastruktur itu ada tantangan di dalam pengembangan desa wisata yang berbasis kolaborasi pentahelix. Sehingga solusinya apa? Ya, peran pemerintah di sini tentu dituntut harus melototi. Oh, ternyata Teh Nana jalannya ke sana masih jelek ya. Udah biarin aja deh, kami ada pemerintah di sini. Itu solusinya. Ya. Terus juga mungkin tentang infrastruktur yang lain. Misalkan, oh ternyata listriknya Teh Nana belum menjangkau ke sana. Ya udahlah, nanti mungkin orang-orang akademisi riset di sana seperti apa kira-kira, apakah mungkin harus adanya di sana teknologi tentang energi terbarukan, tidak perlu masang kabel mungkin, tidak perlu masang tiang listriknya, udah dipasang saja mungkin di sana solar system, misalkan itu solusinya ya. Nah, ini lalu tantangan berikutnya itu adalah belum terdengarnya atau belum terangkatnya atau belum dikenalnya
desa wisata ini keluar. Itu solusi. Kendala, tantangannya. Susah bangun karena tidak dikenal. Solusinya adalah hadir di sini adalah media. Iya. Itu. Sehingga solusinya adalah media harus hadir menjadi jawaban dari constraint atau dari tantangan itu sendiri. Itu solusinya, Teh Nana. Oke. Nah, Ki, terus tuh barusan kan tentang tantangan ya. Nah, Aki juga sudah menyebutkan dengan solusi-solusinya. Tapi Ki, gimana sih Ki cara membangun kepercayaan di antara kelima yang berkepentingan itu, pemerintah, terus masyarakat, bisnis, media, dan juga akademisi, biar bekerja sama dengan lancar gitu. Yang pertama itu adalah keterbukaan, transparan gitu ya. Dari awal atau mungkin ini loh Teh Nana, titik awalnya, atau mungkin entry pointnya ini loh, kita untuk menuju kolaborasi, sehingga di situ dibuat dalam sebuah model yang transparansi. Artinya mereka terbuka. Misalkan satu contoh gini, pemerintah ke investor, tolong percaya kepada kami. Kami pemerintah itu akan membuat regulasi, akan membuat supporting aspek untuk desa wisata ini, ya, misalkan infrastruktur, terus peraturan-peraturan, atau juga mungkin perizinan-perizinan yang akan berpihak kepada masyarakat. Di dalam pengembangan desa wisata. Nah, investor percaya nggak? Ragu nggak? Ragu. Sebelum itu diikrarkan, kan? Iya. Tetapi setelah itu diikrarkan, meyakini. Oke deh, Pak Bupati. Oke, Pak Wabub, Bu Wabub. Oke, Pak Kadis. Kalau seperti itu, saya percaya. Dan saya akan sepenuh hati investasi di situ. Terus nanti kata akademisi, investor, pemerintah, jangan ragu, ada kami. Kami akan melakukan riset, kami akan melakukan pengembangan, akan melakukan terobosan inovasi, dan kami akan membuat model-model untuk penyusunan kelayakan bisnisnya. Di situ. Lalu media memberikan juga jaminan kepercayaan. Misalkan ke investor, ke pemerintah, ke akademisi, jangan takut, jangan ragu, yakini. Saya akan hadir di Pentahelix ini dengan peran kami sebagai media yang akan all out untuk mengenalkan desa wisata ini, bila perlu jangan nasional, bila perlu ke global, ke internasional. Nah itu. Lalu masyarakat itu sendiri, itu masyarakat tidak hanya untuk meminta, tidak hanya untuk menunggu bola, tetapi masyarakat meyakinkan juga kami siap untuk bekerja keras dengan mimpi-mimpi kami untuk menjadikan desa kami itu desa wisata yang bisa berdampak kepada peningkatan ekonomi kami secara lokal atau juga ekonomi kedaerahan se-Kabupaten Garut. Itu Teh Nana. Oke, Ki, misalkan di Pentahelix ini udah kayak diterapkannya di salah satu misalkan desa wisata, itu gimana sih cara melihat keberhasilannya? Apakah dengan mungkin perekonomian di desa tersebut terbantu, atau dengan desa tersebut jadi terkenal, atau gimana Ki? Gini, sasaran utama dari pengembangan desa wisata itu ada 5 aspek.
5 aspek. Iya. Dan itu tidak bisa dijadikan nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau juga ini yang dominan dan ini yang resesi. Yang pertama itu adalah dari aspek ekonomi. Mereka masyarakat yang ada di pengembangan desa wisata itu harus berubah taraf ekonomi. Yang kedua, mereka kearifan lokal tetap terjaga. Mereka tidak tersisih kebiasaannya dengan kehadiran pentahelik untuk pengembangan desa wisata. Jangan takut. Artinya kearifan lokalnya akan terjaga. Lalu yang ketiga itu adalah keberlanjutan. Artinya apa? Kelestarian alam tetap harus tidak terganggu, ya. Terus budaya yang ada atau kebiasaan di sana tidak tersisihkan, tereliminasi atau terdegradasi. Lalu yang keempat itu ada sebuah indikasi bahwa investor itu mendapatkan profitabilitas. Lalu yang kelima itu ada sebuah apresiasi di situ. Ada apresiasi dari pihak-pihak, bukan hanya terkenal saja. Tetapi misalkan di situ Pak Kadesnya misalkan ya menjadi kades yang misalkan menjadi kades teladan di dalam pengembangan desa wisata. Artinya semua itu nanti akan menjadi stimulan, akan menjadi perangsang untuk desa-desa yang lain. Sehingga pengembangan desa wisata bila perlu, ini impian Aki nih, kenapa tidak sih semua desa jadi desa wisata di Garut? Kan memiliki potensi yang berbeda. Iya. Itu Tenana. Sehingga warginet itu nanti barangkali juga bukan hanya sebatas oh iya, tetapi mungkin diharapkan feedbacknya, umpan baliknya. Warginet di Garut ada yang menyanggah, ada juga yang mensupport, ada yang bertanya, ya ada juga yang tertarik. Udah kalau gitu juga kita investor di situ aja. Ini tuh. Nah, Ki, lalu kita ngobrol ini Ki tentang, kan tadi itu kan tentang SDM-nya salah satu tantangannya. Terus misalkan Ki kan di Garut juga tuh banyak sekali anak muda yang bisa dibilang tidak hanya berkuliah ataupun sekolah di Garut, tetapi ada juga yang di luar kota. Nah, misalkan Ki anak mudanya itu udah ya bisa dibilang kan mungkin berpotensi gitu ya, jadi bisa mengelola desa wisata dengan baik. Tapi gimana sih Ki biar anak muda teh tertarik. Itu gitu, tertarik gitu. Jangan ini mah ngapain di desa, udah mending berkarir di kota gitu. Di sini itu kolaborasinya Pentahelix itu investor. Artinya satu, memberikan lapangan kerja. Yang kedua, itu adalah memberikan sebuah daya tarik untuk angkatan kerja. Yang ketiga, itu dari pemerintah sendiri itu memberikan pelatihan dan edukasi atau membuat masyarakat atau angkatan kerjanya, angkatan mudanya itu adalah memiliki kompetensi. Artinya menjadi tenaga-tenaga yang kompeten untuk pengembangan desanya di sana. Itu. Terus berikutnya itu dari akademisi itu mungkin nanti bisa memberikan sebuah gagasan-gagasan yang cemerlang dari akademisi. Ya, bila perlu masyarakatnya itu nanti misalkan apakah ada akselerasi pendidikan, ya, sehingga di situ, nah ini barangkali Tenana ya yang ingin Aki sampaikan itu nanti terakhir ini. Tetapi karena udah kepancing, mungkin ya sekarang juga bisa Aki sampaikan. Jadi Aki berharap bahwa di Garut ini sekarang harus mulai disebar
Disebar. Benih. Ya. Itu adalah kelopak kembang dari mana? Itu dari dewata. Okay. Jadi sekarang di Garut harus mulai disebar. Itu adalah kelopak kembang dari dewata. Jadi lebih pendek lagi ya. Itu adalah kelopak kembang dewata itu harus berkembang di Garut. Ya. Tahu apa itu kelopak kembang? Kelopak kembang dewata itu adalah kelompok aktivis, ya, kreator dan pengembang desa wisata. Oh, itu singkatannya. Iya. Itu siapa yang ada di sana? Siapa kelopak kembang dewata itu? Itu adalah pemuda-pemuda. Di situ. Mungkin mahasiswanya yang ada di desa itu, mungkin kreator-kreator kulinernya atau kreator seninya, sehingga di situ harus dideklarasikan. Ayo kita bentuk, ayo kita budayakan, ayo kita deklarasikan di Garut. Bila perlu setiap desa ada kelopak kembang dewatanya. Oke. Jadi kelompok aktivis, kreator dan pengembang desa wisata. Oke. Nah, bahasanya itu kan berarti apa ya, kata itu salah satu harapan Aki berarti ya. Nah, kalau ini Ki lebih mungkin di ini kan ya, kalau misalkan nih 5 tahun atau kita bicara 10 tahun ke depan lah gitu. Harapan Aki tentang desa wisata di Garut itu gimana? Di Garut memiliki potensi yang luar biasa. Sehingga Aki yakin dengan kolaborasi pentahelix yang semakin presisi, yang semakin rapat, dan semakin fokus terhadap pengembangan desa wisata, Aki yakin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu Garut itu akan bukan terendus lagi, bukan terlihat lagi, bahkan terjun. Ya, itu satu, melalui advertisement yang hebat, melalui expose, salah satunya Suara Garutnya hebat. Ya, terus yang ketiga, investornya itu tepundungan. Ya, tepundungan, kepuasan. Artinya apa? Udah mengembangkan ini, investasi di sini, investasi lagi. Tentu dengan model atau yang berbeda, sesuai dengan potensi-potensi desa yang berbeda. Ada potensi yang mungkin kebun dan sawah, ada potensi desa yang peternakan, ada potensi desa yang perikanan. Bila perlu ada mungkin nanti desa Al-Quran, ya kan? Mungkin nanti akan ada desa mungkin gugunungan, seperti daerah Cilawu sana kan, itu kan ke Gunung Cikuray. Itu karena potensinya berbeda-beda, sehingga di situ juga peluangnya bagus ke depan. Itu Tenana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Aki punya keyakinan Garut itu harus go internasional. Semoga. Iya, dengan desa wisata, tetapi tetap harus dibangun dengan model kolaborasi pentahelix. Itu Oke, warganet, kita udah banyak ngobrol nih sama Aki tentang desa wisata dengan model konsep pentahelix. Nah Ki, tadi itu kan ada 5 yang berkepentingan ya. Nah, silakan Nana minta pesan Aki nih untuk pemerintah, bisnis atau akademisi, masyarakat, dan juga mungkin media yang ingin terlibat dalam pengembangan desa wisata di Garut. Ini barangkali ya Teh Nana bukan kapasitas Aki untuk mengatur sini ya, tetapi ini adalah sebuah ekspektasi ya. Ini mimpinya Aki bagian dari warganet atau juga bagian dari warga Garut. Yang pertama adalah untuk pemerintah itu sendiri, mudah-mudahan bisa konsep. Dan juga di sini bisa fokus dan dari mulai regulasi, juga pendidikan,
juga pembangunan dan pengembangan SDM, juga infrastruktur, itu adalah yang fokus dan berpihak kepada pengembangan desa wisata dan tanda kutip kepada masyarakat itu sendiri. Lalu di sini Aki optimis ya, Aki yakin dengan Pak Bupati dan Bu Bupati yang sekarang ya, dan itu adalah seorang intelektual mapan dan juga seorang intelektual muda yang memang bisa ya menyentuh pentahelix ini sendiri, model ini sendiri untuk pengembangan desa wisata di Garut. Lalu ekspektasi atau harapan dan mimpi Aki untuk investor ya, untuk swasta atau juga pelaku bisnis, Aki berharap concern dan optimis dengan pengembangan desa wisata di Garut ini dengan model atau dengan kolaborasi pentahelix. Jangan ragu-ragu ya, Aki berharap demi pengembangan desa wisata Garut, insya Allah Aki berharap bahwa investor itu mau dan semangat percaya terhadap kolaborasi ini, dan insya Allah itu adalah akan merupakan sebuah kehadiran kehadiran swasta investor untuk pengembangan desa wisata ya. Lalu harapan untuk akademisi itu tentu di sini itu ada beberapa perguruan tinggi hebat di Garut ya, dan di sini memiliki sebuah peran yang sangat penting terhadap pengembangan desa wisata ya. Di sini perguruan tinggi yang ada di Garut itu sungguh dan cukup hebat ya. Mungkin diharapkan kepekaan terhadap sentuhan ya tentang desa wisata ini, terutama di sini akademisi bagian dari pentahelix ini sendiri. Lalu peran media ini Aki sangat berharap sekali, memiliki ekspektasi yang sangat besar Tenana untuk media ini untuk bisa dengan cepat mengekspos, bila perlu membuat sebuah model, ya model komunikasi seperti apa supaya pengembangan desa wisata Garut ini dengan cepatnya dikenal, dengan cepatnya mendapat respon, dan dengan cepatnya menembus segmen mana-mana. Ini dari media ya. Lalu dari masyarakat sendiri, jangan ragu dengan adanya pengembangan desa wisata yang model atau berbasis kolaborasi pentahelix ya. Pemuda-pemudanya Aki berharap itu aktif secara langsung dan memiliki sebuah ekspektasi dan mimpi positif ya. Karena apa? Karena hanya desa yang terbangun, hanya desa yang tersentuh, dan desa yang dibanggakan oleh penduduknya, desa yang dibanggakan oleh pemudanya ya, dan desa yang diperhatikan oleh para pelajarnya. Ini awalan bagian dari desa yang maju sebagai bagian dari kemajuan bangsanya itu sendiri. Nah, ini barangkali ya, dan kita sekarang sudah tidak saatnya lagi untuk masyarakat desa itu hanya menanti, menunggu dan berharap tentang bentukan atau pemberian ya yang berbentuk bagian dari corporate social responsibility atau CSR. Sehingga dengan harapan ini barangkali nanti Warginet itu akan sedikit mendapat sebuah inspirasi barangkali atau pengingat
Karena apa? Karena di sini hanya peran kita secara aktif, maka Garut akan semakin maju. Semakin positif pikiran kita, maka akan semakin inovatif. Ya, semakin inovatif kita, maka semakin banyak yang akan terpikir oleh kita, sehingga kita tidak akan menjadi kelompok atau bagian masyarakat yang tertinggal, sehingga Garut akan semakin maju di bawah kepemimpinan Pak Bupati, Wakil Bupati yang memang seorang teknokrat dan intelektual yang sangat mumpuni, yang sangat kapabel di sana, sehingga kita sebagai masyarakatnya juga harus bangkit, harus membangun itu semua. Ini barangkali harapan Aki, Teh Nana, yang menjadi bagian dari Garut. Ya. Dan terakhir, mudah-mudahan suara Garut.id itu bisa menghadirkan orang-orang hebat. Amin. Ya, bisa menghadirkan juga narasumber-narasumber hebat. Amin. Ya, walaupun mungkin Aki di sini adalah sebagai pembukanya. Aki bukan orang hebat dan mungkin bukan orang yang penting, tetapi sebagai pembuka ya untuk orang-orang hebat, orang-orang penting, orang-orang yang kapabel datang ke Suara Garut.id untuk memberikan kehebatannya di sini. Itu barangkali Teh Nana. Baik. Oke, warginet, kita udah ngobrol banyak nih sama Aki tentang model atau konsep pentahelix untuk desa wisata, terutama di Garut gitu ya. Dan saya menyadari bahwa sebetulnya jika ingin digali lebih dalam, sebetulnya pembahasan kita akan masih sangat banyak ya, Aki ya. Masih sangat banyak. Tapi karena kita mungkin terbatas oleh ruang dan waktu, Aki, jadi bukan tidak ingin mengobrol lebih banyak, tapi durasinya sudah cukup panjang ternyata. Terima kasih buat warganet. Aki juga terima kasih sudah hadir di sini, sekali lagi sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan Aki. Aki sehat-sehat. Amin. Semangat selalu. Selalu semangat Aki. Bahagia selalu. Amin. Aki selalu bahagia. Ya, percaya dan sih. Satu buat Teh Nana atas nama Suara Garut.id. Ya. Orang-orang hebat yang ada di Pentahelix undang untuk hadir di sini. Insya Allah. Dan nanti akan memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk pengembangan desa wisata Garut dan untuk pengembangan ekonomi masyarakat Garut. Itu tenaga. Oke, Aki. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan ya, Insya Allah pasti bisa ya. Siap, Insya Allah. Oke, buat Arginet juga nih, terima kasih yang sudah nonton perbincangan saya dengan Aki hari ini. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Suara Garut ya, Suara Garut.id, dan mungkin juga Warginet yang masih mau bersilaturahmi dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Yang Sumarna. Warginet juga bisa loh lihat kegiatan Aki di sosial media ya, Ki ya. Di namanya itu apa, Ki? Nah, di Instagram atau di mana deh? Boleh di Instagram Aki Ibam 17. Oke, nama akunnya itu adalah Aki Ibam 17 ya, Ki ya. Oke, warganet bisa bersilaturahmi sama Aki, mungkin juga mau berbincang atau berdiskusi tentang desa wisata, mungkinnya boleh ya, Ki ya? Boleh, silakan. Itu melalui WhatsApp boleh, atau melalui Teh Nana juga boleh. Iya betul ya. Oke warganet, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut, karena nanti warganet bisa menonton tayangan ulang di podcast hari ini di YouTube Suara Garut. Juga mungkin nih buat warganet yang menemukan kejadian-kejadian di sekitar warganet, yang menemukan informasi terbaru yang ingin di-up atau diberitakan di media Suara Garut, warganet bisa hubungi kami di 0811 220335. Nanti akan di follow up sama tim redaksi kami.
Baik, mungkin untuk episode kali ini sekian terlebih dahulu dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.